بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, anak-anakku sekalian, kembali kita bertemu pada pelajaran Tauhid untuk kelas 3. Dan Alhamdulillah karena pada kesempatan kali ini kita telah masuk pada pelajaran pertama untuk semester yang kedua, yaitu tentang tingkatan-tingkatan agama. Ya, sebagaimana kita ketahui pada pelajaran di semester sebelumnya, ada 3 tingkatan-tingkatan agama. Yang pertama adalah Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Dan sekarang kita masuk pada tingkatan yang kedua, yaitu iman. Apa makna iman? Ya. Apa makna iman? Nah, ini anak-anakku sekalian harus menghafal ya, harus menghafalnya. Apa itu iman? Apa artinya iman? Ya, silakan kita simak. Apa makna iman? Yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ya. Jadi makna iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ya. Tidak cukup kalau hanya meyakini dengan hati saja. Dan tidak cukup juga kalau hanya mengucapkan dengan lisan saja. Ya, misalnya saya yakin saya beriman kepada Allah, tapi di hati tidak, dan tidak mengamalkan dengan anggota badan. Misalnya tidak sholat, ya, tidak puasa, tidak mengerjakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya bukan iman, ya. Jadi iman itu keyakinan di dalam hati dan diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Ya. Iman bisa juga disebut dengan yakin dan percaya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita sebutkan yakin dan percaya, ya. Baik, kita ulang sekali lagi apa makna iman, ya. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ya. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ya. Baik. Iman, ya, ini ada rukun-rukunnya, ya, dan ini juga harus kita hafalkan, ya. Ada rukun iman, ya. Ada berapa rukun iman? Ada 6, ya. Perhatikan rukun-rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah, berarti yakin di dalam hati bahwa Allah itu ada, kemudian diucapkan juga dengan lisan bahwa saya beriman kepada Allah, kemudian diamalkan dengan anggota badan. Bagaimana caranya? Kalau kita yakin Allah itu ada, ya, dan kita sudah mengucapkan bahwa kita beriman kepada Allah, maka sudah sepantasnya lah kita melaksanakan perintah-perintahnya, ya, menjauhi seluruh larangan-larangannya. Nah, itu baru dikatakan beriman, iman yang betul-betul beriman, ya. Nah, ini rukun iman yang pertama, wajib
ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan ada yang ragu bahwa Allah itu tidak ada. Karena tidak bisa dilihat. Oh, ini keimanannya rusak. Ya, keimanannya rusak, ya. Allah itu ada. Ya. Bagaimana kita tahu? Karena melihat ciptaannya. Siapa yang bisa menciptakan matahari dan bulan? Ya. Kalau bukan Allah, tentu tidak ada yang bisa menciptakannya. Nah, karena itu kita yakin bahwa Allah itu ada. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikatnya yang dimaksud malaikat-malaikatnya Allah. Ya. Jadi kita harus percaya bahwa malaikat Allah itu ada. Jibril itu ada. Mikail itu ada. Ya. Dan seluruh malaikat-malaikat Allah banyak, ya, sangat banyak. Ya. Dan mereka juga beriman kepada Allah, ya. Ini harus kita percaya bahwa malaikat-malaikat itu ada, ya. Kemudian yang ketiga, rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Iman kepada kitab-kitabnya. Kitab-kitab Allah ada 4, ya. Ada kitab Zabur, ya. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ya. Ada kitab Al-Qur'an, ya. Kita kaum muslimin wajib beriman kepada seluruh kitab-kitab Allah, ya. Seluruh kitab-kitab Allah. Apa yang disebutkan di dalam kitab Zabur, apa yang disebutkan di dalam kitab Taurat atau kitab Injil, ya, apalagi Al-Qur'an, maka wajib kita meyakini apa yang ada di dalamnya. Tentu saja yang belum ada perubahannya, ya, karena kitab-kitab yang sekarang seperti kitab Injil, ya, kitab Injil itu sudah ada perubahan, diubah oleh orang-orang Nasrani, ya. Jadi kita tidak boleh beriman kepada apa yang telah dirubah. Tapi kalau belum dirubah, ya, kitab yang betul-betul turun dari Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa perubahan, kita wajib untuk mengimaninya, ya. Nah, kemudian rukun iman yang keempat adalah iman kepada rasul-rasulnya. Rasul Allah itu ada, ya. Selain Nabi Muhammad ada Nabi Nuh, ya, Nabi Musa, ya, Nabi Ibrahim, dan banyak lagi, ya. Kita wajib beriman kepada mereka, ya. Nah, kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir. Maksudnya hari kiamat. Ya, kita harus percaya bahwa kiamat pasti akan datang. Ya. Kalau ada yang tidak percaya bahwa kiamat itu tidak ada, maka ini keimanannya pasti sudah rusak, ya. Jadi kita harus percaya bahwa hari akhir itu akan ada kiamat, kemudian kita akan dimatikan seluruhnya, kemudian dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian akan dihitung amalan-amalan kita, kemudian ada surga dan neraka. Itu semua wajib untuk kita imani, kita percaya, kita yakini bahwa semua itu ada dan akan terjadi, ya. Nah, dan rukun iman yang terakhir atau yang keenam adalah iman kepada takdir baik dan takdir buruk, ya. Maksudnya adalah ketika kita mendapatkan, ya, kejadian atau sesuatu di dalam hidup ini, sesuatu yang baik ataupun yang buruk, itu semua, ya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah takdir Allah yang diberikan kepada kita, ya. Nah, ini wajib bagi kita untuk diimani. Jadi keenam rukun iman ini wajib bagi seorang muslim untuk percaya dan yakin, benar-benar yakin, ya. Bagaimana keyakinan yang benar? Meyakini dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan, ya. Baik.
Ini juga harus kalian hafalkan ya, karena bisa saja masuk di ujian ya. Ini harus dihafalkan, dan memang bukan karena mau ujian, dan memang harus sebagai seorang muslim yang baik harus menghafalkan keenam rukun iman ini ya. Baik, perhatikan ya, barang siapa yang mengingkari salah satu rukun iman ya, satu saja diingkari, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah Ta'ala ya. Satu saja yang tidak dipercaya ya, misalnya ada yang tidak percaya bahwa hari kiamat atau hari akhir itu akan terjadi, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah Ta'ala ya. Jadi wajib bagi kita mengimani seluruh rukun iman tersebut ya. Kemudian iman itu bisa bertambah dengan ketaatan ya. Ketika kita melakukan ketaatan ya, seperti kita taat kepada Allah, mengerjakan sholat 5 waktu, melakukan puasa Ramadan ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, rukun iman ya, rukun Islam ya, kemudian berpuasa, kemudian membayar zakat, kemudian berhaji bagi yang mampu, atau ketaatan-ketaatan yang lain, maka iman itu bisa bertambah dengan ketaatan. Dan bisa juga berkurang ya. Berkurang karena apa? Berkurang dengan kemaksiatan ya. Ketika kita menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala atau menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka iman kita juga akan berkurang. Semakin banyak kemaksiatan, maka iman kita akan semakin berkurang, dan bisa saja akan habis, dan kita kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Baik, saya rasa cukup, dan semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.